Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ke-14, kita akan membahas tentang teknik mengutip. Jadi, kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumus, atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Nah, walaupun penulis diperkenankan mengutip, bukan berarti tulisannya semua kutipan. Tulisan hasil penelitian itu harus merupakan hasil gagasan asli penulisnya, bukan dari kumpulan kutipan pendapat pihak lain. Kutipan hanya untuk mengembangkan gagasan penelitian. Untuk itu, ketika mengutip perlu dipelajari bagaimana teknik pengutipan sesuai dengan standar ilmiah dan juga berprinsip satu, mengutip sehemat-hematnya, yang kedua, mengutip jika dirasa sangat perlu, dan yang ketiga, terlalu banyak mengutip dapat mengganggu kelancaran bahasa. Nah, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan salinan yang persis atau sama persis dengan sumbernya tanpa adanya penambahan. Kemudian kutipan tidak langsung yaitu menyadur mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Kutipan yang diambil penulis harus jelas sumbernya. Ketika penulis menggunakan sumber yang diambil dari internet atau website, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya mengambil sumber pada website yang berkualitas dan kredibel dengan semua informasi di dalamnya. Hindari mengambil dari website pribadi atau blog, Wikipedia, ataupun WordPress. Sumber kutipan harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, pengutipan atau citation dan daftar pustaka merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah karya tulis. Selain untuk mencegah plagiarisme, adanya kutipan dan daftar pustaka juga sebagai informasi kepada pembaca mengenai sumber atau referensi yang digunakan. Dalam satu terbitan, daftar pustaka wajib lengkap dan seragam sesuai dengan style yang digunakan. Ada beberapa gaya penulisan kutipan. Dalam materi ini, saya menggunakan American Psychological Association atau APA yang diterapkan oleh LIPI. Nah, berikut contoh kutipan dalam sistem APA atau American Psychological Association. Yang pertama, mungkin ada sekitar 15 macam ya. Yang pertama, buku dengan satu pengarang atau dua pengarang. Nama pengarang pertama ditulis terbalik. Nama keluarga terlebih dahulu diikuti dengan nama depan, boleh menggunakan inisial. Tambahkan simbol dan untuk memisahkan nama pengarang pertama dan kedua. Ini contoh di dalam daftar pustaka. Kemudian ini contoh di dalam teks. Nah, ini contoh yang dua pengarang ya. Kemudian ini contoh di dalam teksnya, penelitian yang dilakukan oleh Moir dan Lise, sertakan tahunnya. Kemudian yang kedua, buku dengan 3-7 pengarang. Semua nama dicantumkan di dalam daftar rujukan atau daftar pustaka ya. Untuk pengutipan pertama kali dalam teks, cantumkan 3 nama pertama, kemudian diikuti dengan et al. Pengutipan selanjutnya untuk sumber yang sama cukup cantumkan nama pertama, kemudian diikuti dengan et al. Untuk sumber dengan 6 nama pengarang, pengutipan dalam teks cukup mencantumkan nama pertama diikuti dengan et al. Jadi ini tadi untuk 3 nama pengarang, kemudian untuk 6 nama pengarang cukup
nama pertama saja. Nah, ini contoh di dalam daftar pustaka ya, atau daftar rujukan. Kemudian di dalam teks, kalau 3 masih bisa ditulis. Kemudian kalau banyak 6 atau lebih, langsung saja ditulis nama pertama, kemudian dilanjutkan dengan et al. Nah, ini buku dengan lebih dari 7 pengarang. Cantumkan 6 nama pengarang pertama, dilanjutkan dengan tanda elipsis atau titik-titik, dan ditutup dengan nama pengarang terakhir. Pengutipan dalam teks cukup dicantumkan nama pertama diikuti dengan et al. Nah, ini kalau 6 lebih jadi 7, 7 lebih bisa seperti ini. Kemudian di dalam teks juga Johnson et al. Jangan lupa ya, ini sering terjadi pakai et al padahal cuma 3. Jadi kalau tadi prinsipnya ketika 3 nama penulis bisa ditulis semuanya. Kemudian yang keempat, buku tanpa nama pengarang tapi nama editor atau penerjemah dicantumkan. Berikan penjelasan dengan menambahkan eds atau trans di akhir pencantuman nama. Ini contohnya. Nama bila di dalam teks tetap sama ya. Kemudian buku tanpa pengarang tapi ditulis atas nama lembaga. Nah, ini juga sering juga terjadi ya. Cantumkan nama lembaga sebagai pengganti nama pengarang. Misalkan ini terbitan dari Queensland Health 2002. Ditulis nama lembaganya. Kemudian di dalam teks, di dalam karya ilmiah ditulis nama lembaganya juga. Queensland Health 2002. Misalkan yang sering terjadi di kita adalah data dari BPS misalkan. Ditulis saja BPS 2010 seperti itu. Kemudian yang keenam adalah buku tanpa nama pengarang. Langsung dituliskan judul buku sebagai pengganti nama pengarang. Di dalam teks cukup cantumkan judul buku yang dipersingkat. Jadi boleh dipersingkat judul bukunya kalau memang panjang. Ini dengan catatan kalau di buku tersebut tidak ada nama pengarangnya. Kemudian buku elektronik yang diambil dari internet atau PDF book ya, atau e-book. Tata cara penulisannya sama seperti buku cetak. Yang membedakan ialah dicantumkannya keterangan mengenai informasi tanggal akses dan URL sumbernya. Jadi ini contohnya e-book Sustainable Management of Natural Resource. Diambil seperti ini, kemudian ditambahkan diakses pada tanggal segini, kemudian sertakan link URL-nya. Di dalam teks atau di dalam karya ilmiah tetap seperti yang sebelumnya dituliskan nama pengarangnya dan tahunnya. Ini tahun terbit buku, bukan tahun akses ya. Tahun terbit buku bukan tahun akses. Kemudian artikel jurnal. Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama jurnal. Nama pengarang, tahun, judul, kemudian nama jurnalnya, keterangan jurnalnya. Kemudian kalau di dalam teks sama nama dan tahunnya. Selanjutnya ada artikel jurnal dari internet. Tata cara penulisannya sama seperti artikel jurnal cetak. Yang membedakan ialah dicantumkannya keterangan mengenai waktu ketika mengakses sumber dan URL lengkap. Nah, ini sering ya, kita juga udah sering bahas. Ditambah diakses
waktu ketika akses dan URL lengkap. Kemudian yang ke-10, artikel dari bunga rampai. Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama editor dan judul buku bunga rampai. Gunakan kata dalam sebelum informasi mengenai bunga rampai untuk memperjelas bahwa artikel tadi merupakan bagian dari bunga rampai. Jadi artikel di dalam artikel, seperti itu. Nah, gunakan kata dalam untuk memperjelas bahwa artikel tersebut kamu kutip bukan langsung dari artikel yang pertama, tetapi artikel dari artikel lain. Yang ke-11 yaitu artikel dari proceeding. Tuliskan terlebih dahulu informasi nama pengarang dan judul artikel, dilanjutkan dengan keterangan nama editor dan judul proceeding. Gunakan kata dalam sebelum informasi mengenai proceeding untuk memperjelas bahwa artikel tadi merupakan bagian dari proceeding. Kemudian sertakan informasi mengenai simposium atau konferensi dari proceeding tersebut. Seperti ini dalam proceeding ini. Kemudian nomor 12, artikel dari surat kabar atau majalah dengan nama kontributor. Cantumkan informasi tanggal dan bulan di samping tahun terbit, namun ketika dikutip dalam teks cukup tahunnya saja yang dicantumkan. Halaman artikel dalam surat kabar atau majalah tersebut dicantumkan di akhir. Jadi ini juga sering kita ngambil artikel dari surat kabar ya. Nah, ini di dalam daftar pustaka berbeda dengan artikel dari buku yang hanya tahunnya saja. Dituliskan tanggalnya terbit. Kemudian jika di dalam teks hanya nama penulis dan tahunnya. Kemudian ada yang ke-13, artikel dari koran atau majalah tanpa kontributor. Nah, ini sering banget ketika kita mengakses surat kabar masih belum ada nama kontributornya. Biasanya di koran atau majalah lama. Bisa langsung dituliskan judulnya sebagai pengganti nama pengarang. Tetap mencantumkan waktu terbit disertai dengan halaman artikel dalam koran atau majalah tersebut. Di dalam teks cukup cantumkan judul yang dipersingkat, diikuti dengan tahun. Kemudian nomor 14, website. Komponen, nah ini hati-hati ya, yang sering banget zaman sekarang ambil dari website ya. Komponen yang harus ada dalam pengutipan sumber website adalah judul website, waktu ketika mengakses sumber, dan URL sumber. Nama penulis bisa dicantumkan jika ada. Nah, di contohnya, kemudian tesis dan disertasi yang membedakan setelah judul dituliskan bahwa ini sebuah disertasi atau tesis. Ketika di dalam teks langsung saja nama pengarang dan tahunnya. Kemudian dalam laporan teknis disertakan informasi lembaga sponsor kegiatan penelitian dari laporan tersebut. Ditambahkan lembaganya. Oke, ini tabel tata cara penulisan kutipan dalam teks yang diringkas ya. Jadi yang tadi kan ada yang kita bahas adalah di dalam teks dan di dalam daftar pustaka. Nah, sekarang yang saya tampilkan ini adalah tata cara penulisan kutipan yang ada di dalam teks atau di dalam karya ilmiah. Nah, ini maksudnya rujukan pertama itu di awal-awal. Misalkan di paragraf 1, paragraf pertama ada 4 penulis. Nah, di paragraf 16 misalkan ngambil dari ini lagi, Bradley lagi. Nah, bisa langsung ditulis Bradley dan kakak. Bradley DKK.
Ini yang di dalam kurung, rujukan di dalam kurung. Nah, ketika 5 penulis masih bisa ditulis semua, nah ketika udah 6 penulis atau lebih, bisa langsung dituliskan Wasistrain DKK 2015 seperti itu. Nah, perlu diingat lagi ketika 5 penulis, nanti bisa dituliskan kelimanya di paragraf awal. Paragraf berikutnya ketika ada sumber kutipan yang sama, cukup ditulis Walker DKK, seperti itu. Nah, kemudian ini seperti yang sering saya baca gitu, ketika di rujukan pertama bisa ditulis Badan Pusat Statistik BPS 2010 seperti itu. Jadi harus ada nama lengkapnya. Jangan sampai di paragraf pertama atau di awal-awal langsung ditulis BPS 2010. Ya kalau misalkan BPS, orang kan udah paham pasti singkatannya Badan Pusat Statistik. Tetapi untuk menghindarkan ambigu, tetap harus ditulis Badan Pusat Statistik atau BPS 2010 seperti itu. Nah, ini organisasi yang tidak disingkat bisa langsung ditulis. Oke, terima kasih untuk kuliah minggu ke-14 ini. Untuk minggu ke-15 saya akan komunikasikan kepada ketua kelas. Kalian bisa ngomong ke ketua kelasnya, apakah mau dibuka kelas di Google Classroom, atau per kelompok kirim voice note WA ke saya. Nanti silakan dikomunikasikan ke ketua kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.